Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun neraca saldo di akhir periode. Ini adalah langkah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu memposting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Nah, setelah buku besar sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Nah, kalau dilihat di siklus akuntansinya, ini siklus akuntansi perusahaan dagang, tahapan yang sudah kita lewati, ini dari transaksi, dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum, diposting ke buku besar, ini di video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas. Nah, setelah membuat buku besar, nah saldo-saldo yang ada di buku besar ini direkap, dibuat daftar dalam bentuk neraca saldo. Nah, neraca saldo ini bentuknya seperti apa dan bagaimana cara menyusunnya. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya. Ini adalah buku besar yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Ini berurutan mulai dari kas, kode akunnya 101, piutang dagang 102. Ini saldo-saldonya sudah ada nih. Yang namanya saldo itu adalah angka yang paling ujungnya. Ini yang kas berarti saldonya di debit 3.525.000. Piutang dagang berarti saldonya di debit 3.750.000. Berikutnya sewa dibayar di muka, ini di debit 1.800.000. Persediaan barang dagang juga di sini sudah ada saldonya. Ini sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Di video pembelajaran tentang bagaimana posting dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Ini hasilnya. Nah, ini adalah buku besarnya, perlengkapan toko, peralatan toko, referensinya dari jurnal khusus dan jurnal umum. Ini untuk akumulasi masih kosong. Untuk akumulasi masih kosong. Berarti ini nanti tidak akan kita pindahkan ke neraca saldo karena memang belum ada saldonya kalau akumulasi penyusutan. Jadi dari perlengkapan toko, peralatan toko nanti langsung ke hutang dagang. Jadi ini dilewat nantinya ketika menyusun neraca saldonya. Berikutnya hutang gaji juga masih kosong. Nah, yang sudah ada saldonya modal Tuan Wildan nih, di kredit 14.250. Berikutnya pride, ini sudah ada saldonya. Penjualan pun sama, potongan penjualan, letter penjualan, pembelian, potongan pembelian, letter pembelian, beban sewa, beban gaji, beban listrik ini. Nah, buku besar ini nanti akan kita rekap, akan kita buat, akan kita daftar dalam bentuk neraca saldo. Neraca itu daftar, saldo itu saldo-saldo yang tadi dari buku besar. Jadi kita rekap secara berurutan berdasarkan kode akunnya atau nomor kodenya di sini. Ya, cara memindahkannya adalah kita lihat kembali buku besar dari awal. Nah, yang pertama dulu nih, kas. Kodenya 101. Nih, saldonya di debit 3.525.000. Nah, yang dipindahkan saldonya adalah yang ini. Yang di debit nih, berarti kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, seperti itu. Nomornya 101, namanya kas, di debit 3.525.000. Seperti yang tadi ada saldonya di buku besar kas. Selanjutnya piutang dagang. Ini piutang dagang kodenya 102. Yang dipindahkan ke neraca saldo adalah saldonya di sini, di debit 3.750. Dipindahkan saja seadanya. Pindahkan ke sini 102 di debit, seperti kreditnya strip saja. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka saldonya 1.800 di debit. Kodenya 103. Pindahkan ke neraca saldo di debit seperti itu. Berikutnya persediaan barang dagang di debit 1.500.000. Nah, kodenya 104 nih, angkanya 1.500.000 di debit. Maka di sini pun pindahkan persediaan barang dagang di debit. Jadi kita hanya merekap saja, merekap saldo-saldonya sesuai dengan debit dan kreditnya. Selanjutnya perlengkapan toko. Di debit 400.000. Nah, ini adalah saldonya. Nah, 105 kodenya berarti 105. Nah, di debit 400.000. Selanjutnya peralatan toko. Nah, di debit saldonya 4.500.000. Kodenya 121. Ya, pindahkan ke neraca saldo seperti ini. Selanjutnya, nah akumulasi
belum ada saldonya, jadi kita lewat saja. Jadi karena tidak ada saldo langsung dilewati langsung ke pos keuangan yang berikutnya, itu hutang dagang, kodenya 201. Nah saldonya yang ujungnya yang ini dikredit 150.000. Nah ketika dipindahkan ke neraca saldo, maka kodenya 201 hutang dagang, kredit 150.000. Nah penulisan neraca saldo itu sejajar semuanya, walaupun ada yang dicatat di kredit, sebab ini hanya dalam bentuk rekapan saja, rekapan saldonya di mana. Selanjutnya hutang gaji pun sama, kita lewat karena belum ada saldonya, langsung ke modal Tuan Wildan. Angkanya adalah saldonya 14.250, di kredit di kredit 14.250 dan kodenya 301. Nah berarti di kredit 14.250 sesuai dengan saldo debit kreditnya. Jadi memindahkan apa adanya. Selanjutnya Pride saldonya di debit 70.000, kodenya 302, pindahkan ke neraca saldo. Nah seperti itu. Selanjutnya penjualan saldonya di kredit 6.600.000, kodenya 401, bawa ke sini. Nah 401 di kredit 6.600.000. Selanjutnya potongan penjualan di debit 50.000. Nah kita pindahkan nih, kode akunnya 402. Potongan penjualan di debit, awas tadi soalnya di debit saldonya. Selanjutnya retur penjualan pun saldonya di debit 150.000. Nah kode akun 403, bawa ke sini ke neraca saldo. Nah 403 selesai, di debit 150.000. Selanjutnya pembelian saldonya di debit 4.900.000, kodenya 501, maka pindahkan ke neraca saldo 501, pembelian di debit 4.900.000. Awas nih, hati-hati, dicatat sesuai dengan debit dan kreditnya, saldo di debit atau di kreditnya. Selanjutnya potongan pembelian, saldonya di kredit 45.000. Nah, kode akun 502, awas pembelian potongan pembelian di kredit 45.000. Jadi jangan sampai ketukar di sini. Dia harus hati-hati, harus teliti di sini. Selanjutnya retur pembelian, saldonya di kredit 200.000. Nah 503 kode akunnya, pindahkan ke neraca saldo. Nah seperti itu, 200.000. Selanjutnya beban gaji, di sini beban gaji di debit 400.000. Kita pindahkan nih, kode akunnya 507. Nah beban gaji di debit 400.000 saldonya. Selanjutnya beban listrik kodenya 508, saldonya di debit 200.000. Maka pindahkan ke sini 508, beban listrik di debit. Nah buku besar sudah selesai semuanya, yang ada saldonya sudah kita rekap. Kalau sudah kita rekap seperti ini, maka di debit nih, angka-angka di debit kita jumlahkan, harus sama jumlahnya dengan yang di kredit di sini. Kalau tidak sama berarti salah. Ya kita jumlahkan. Nah jumlahnya ternyata 21.245.000, kreditnya pun sama angkanya. Ya ini adalah neraca saldo untuk contoh soal PD Makmur per 31 Desember 2019. Ini adalah daftar saldo-saldo yang nanti akan dijadikan dasar kita untuk membuat laporan keuangan. Jadi posisi kita sekarang ada di akhir periode, kita akan siap-siap untuk membuat laporan keuangan. Langkah selanjutnya kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.